imsak baqiyatal yaum. Dia tidak boleh seenaknya makan dan minum begitu saja, karena dia tidak lagi ada uzur padanya, sudah hilang uzurnya. Seperti orang yang kembali dari safar di siang hari, di mana hari itu dia tidak berpuasa karena safar, dan di siang hari dia pulang, dia telah sampai di tempat mukimnya, maka tidak ada lagi uzur, karena dia bukan lagi dikatakan musafir, tapi mantan musafir. Maka sisa hari itu dia tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Dia wajib menahan layaknya orang yang berpuasa. Tapi ingat, dia tidak terhitung berpuasa. Dia tidak terhitung berpuasa, tapi karena kemuliaan bulan Ramadan, yajibul imsak. Dia wajib menahan layaknya seorang yang berpuasa. Wa yajibul qada, dan dia juga wajib mengqada di hari yang lain. Baik ikhwatal iman, tadi kita katakan hilang uzurnya, hilang uzurnya di siang hari. Dan hari itu di siang hari, di mana sejak hilang uzurnya tadi, ini adalah waktu di mana sesungguhnya dia wajib berpuasa. Tapi karena uzur tadi dia tidak berpuasa, boleh. Namun karena telah hilang uzur, maka dia wajib layaknya seperti orang yang berpuasa. Kenapa? Karena itu adalah waktu di mana harusnya dia wajib berpuasa. Tidak ada uzur lagi. Nah, kapan waktu berpuasa ini? Waktu puasa ini dimulai dari sejak terbitnya fajar. Sejak terbitnya fajar yang ditandakan dengan masuknya waktu subuh. Itu awal mula seseorang menahan puasanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytu minal khaytul abyadu minal khaytil abyadu minal khaytil aswadi minal fajr." Hatta yatabayyana lahul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makanya kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, di setiap jenjang pendidikan formal, ya, baik swasta ataupun negeri, dalam pelajaran agama kita belajar, diajarkan oleh guru-guru kita, baik di MDA, ya, di SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi, di pembahasan puasa selalu kita mendapatkan definisinya, bahwasanya puasa itu adalah menahan diri dari segala yang dapat membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sebenarnya dari definisi ini masyarakat kita faham bahwasanya waktu mulai puasa itu adalah dengan terbitnya fajar, yaitu dengan masuknya waktu salat fajar, yaitu salat subuh, dengan dikumandangkannya azan subuh. Makanya di sini ikhwatal iman, tidak ada dalil terkait tentang kewajiban mulai menahan itu di waktu apa yang disebut di masyarakat kita dan dikenal dengan waktu imsak. Tidak ada. Padahal mereka semua belajar. Definisi dari puasa itu tidak ada satu referensi pun yang mengatakan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa mulai dari 10 menit sebelum. Tidak ada. Selalu definisinya di semua jenjang pendidikan formal. Tapi entah kenapa tidak sinkron definisi yang dia pelajari dengan aplikasi di lapangan. Begitu bunyi sirine, sudah sirine imsak. Nah, di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita kepada ilmu. Ini yang sering terjadi di masyarakat kita. Makanya sering kita disampaikan kepada kita syubhat-syubhat
yang sebenarnya kita dapat jawaban terkait tentang syubhat tadi. Saya berikan satu contoh. Sebenarnya ini masuk dalam bahasan kita, tapi nanti kita lihat waktunya. Apakah ini pembahasan ini bisa di sesi kelima atau tidak? Wallahu ta'ala alam. Ya, apa contohnya? Contohnya adalah ketika kita semua tahu bahwasanya pertama kali Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Karena tidak semua ayat Al-Quran yang turun berangsur-angsur diturunkan di bulan Ramadan. Tapi Allah mengatakan di dalam ayat yang kemarin dijawab tentang dalil kewajiban puasa Ramadan, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran." Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Maksudnya bukan semua ayat-ayat Al-Quran yang turun berangsur-angsur turunnya di bulan Ramadan, tidak. Tapi maksudnya pendapat yang mengatakan dan menjelaskan turunnya Al-Quran, maksudnya turunnya Al-Quran dari Allah ke Lauhil Mahfuz. Dan ada yang mengatakan maksudnya turun di bulan Ramadan adalah turunnya Al-Quran pertama kali, yaitu peristiwa Hira. Peristiwa Gua Hira. Turunnya firman Allah Subhanahu wa taala Al-Quran pertama kali. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yaitu surat Al-Alaq. Nah, semua kita meyakini bahwasanya Al-Quran turun pertama kali di bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan panjang. Yang mana satu bagian dari bulan Ramadan tersebut ketika terjadinya peristiwa Hira di mana pertama kali turun Al-Quran. Ya. Maka masyarakat kita selalu meyakini, bahkan setiap tahun merayakan ada salah satu malam di bulan Ramadan tersebut yang mereka yakini dengan malam turunnya Al-Quran. Kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, malam tanggal berapa? Umumnya masyarakat kita meyakini 17 Ramadan. Padahal semua kita hafal firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi", yang mana satu dari Ramadan. Ramadan panjang, 1 bulan. Yang mana satu? Betulkah 17 Ramadan? Maka dikatakan di dalam ayat yang semua kita hafal, dari kecil kita lantunkan, kita hafalkan. Allah berfirman, "Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pertama kali pada malam Qadar." Lalu pertanyaan berikutnya, kapan terjadinya malam Qadar? Semua masyarakat kita tahu malam Qadar terjadi di salah satu malam ganjil 10. Sampai di sini Pak, jawaban soalnya checklist semua. Kapan malam Qadar? Salah satu malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan. Artinya, kalau salah satu malam ganjil 10 terakhir bulan Ramadan, itu artinya kalau tidak malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, atau malam 17 ada di mana? Nah, ini dia kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini buktinya kurang ngaji. Kalau kita ngaji sebentar lagi, kalau kita tambah ngaji kita sedikit lagi, bersabar sebentar saja di majelis, kita akan tahu semua jawabannya. Padahal kita belajar. Tapi dalam aplikasinya hafal. Padahal tadi di salat dia baca, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Pada malam ini malam 17 Ramadan, kita memperingati malam turunnya. Padahal tadi salat dia baca apa? Inna anzalnahu fi. Nah, di sini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Sama kembali kepada definisi tadi. Mana ada buku, sekolah mana yang mengajarkan menahan dari segala yang membatalkan puasa mulai dari 10 menit sebelum? Tidak ada. Semua definisi mengatakan mulai dari terbit fajar sampai terbenam
Kalau laba buko capek. Ya. 10 menit sebelum azan, tidak ada istilah imsak ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, makan dan minumlah sampai jelas perbedaan antara benang hitam dan benang putih. Apa maksudnya perbedaan antara benang hitam dan benang putih? Allah jawab, minal fajri, yaitu dengan terbitnya fajar. Jelas kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah. Ya, baik. Wa fi ibahati ta'ala al-aklu wasyurb ila tulu'il fajri dalilun ala istihbabis sahur. Ketika Allah mengatakan makan dan minumlah, ya, sampai kapan kita boleh makan dan minum? Sampai terbit fajar. Ayat ini adalah ayat yang menunjukkan tentang anjuran kita makan dan minum di waktu sahur, yang kita namakan dengan makan sahur. Sahur di dalam bahasa Arab, Bapak dan Ibu, itu adalah sebutan waktu. Sebutan waktu. Kapan waktunya? Yang disebut dengan waktu sahur tadi, waktu sahur itu adalah waktu sebelum fajar. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan kebiasaan orang-orang yang beriman. Allah katakan, wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang beriman itu sambil menunggu datangnya waktu subuh, mereka memperbanyak istighfar. Wabil asharihum yastaghfirun. Dan ketika waktu sahur mereka memperbanyak istighfar. Nah, kalau dia berpuasa, waktu di mana biasanya mereka memperbanyak istighfar yang Allah katakan dengan nama waktu sahur, yaitu masa sebelum fajar, maka di situ dianjurkan orang yang berpuasa untuk makan dan minum berdasarkan ayat tadi. Allah mengatakan, kulu washrabu, makan dan minumlah sampai terbit fajar. Ini anjuran untuk sahur. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, apa kata Nabi? Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Makan sahurlah, karena sesungguhnya dalam makan sahur itu ada apa? Ada berkah. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam sunnahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sahur. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengakhirkan sahur. Bahkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang lain, saking Nabi menganjurkan untuk seseorang sahur, apa kata Nabi? Tasahharu walau jur'atan minal ma. Bersahurlah walau hanya dengan seteguk air. Karena di dalam sahur itu ada berkah. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala budda, ini tadi yang kita jelaskan tadi, wala budda an yanwiyas siyamal wajib minal lail. Dalam puasa wajib, seseorang harus sudah berniat sebelum fajar. Artinya di malam itu dia sudah berniat. Ini dalam puasa wajib. Dan tidak harus dalam puasa apa? Sunnat. Seperti hadis Nabi tadi. Ketika Nabi tak niat puasa, namun ketika Nabi belum makan dan minum apa-apa, dan tidak ada yang dimakan, lalu Nabi mulai niat untuk puasa padahal sudah pagi hari. Dalam puasa sunat boleh, dalam puasa wajib tidak boleh. Falau nawassiyam walam yastaiqiz illa ba'da tulu'il fajri. Kalau seseorang sudah niat besok dia akan puasa, lalu di waktu sebelum fajar itu dia tertidur, baru terbangun setelah fajar,
maka fa innahu yumsiku, maka dia tetap berpuasa, wasiyamuhu sahih tamun insyaallah taala. Dia tetap puasa, kenapa? Karena tadi malam dia sudah apa? Sudah niat. Kembali kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, dalam apa yang kita fahami bahwasanya an-niyatu mahalluha al-qalb. Niat itu tempatnya di hati. Dan tidak ada talaffuz bin niyah, tidak ada melafazkan niat. Nawaitu sauma ghadin, tidak ada. Dan juga tidak merangkai kata-kata seperti itu di hati. Begitu kita mendengarkan pengumuman, melihat sidang isbat, Rantek melihatkan bahwasanya besok pemerintah sudah mengeluarkan pengumuman besok akan puasa. Berarti di hati kita tahu apa? Besok puasa. Kita akan puasa besok. Itu sudah cukup. Kenapa? Karena niat adalah al-qasd. Niat adalah keinginan yang ada di hati kita. Bukan rangkaian kata-kata seperti tadi. Apalagi dilafazkan. Wallahu ta'ala a'lam. Wa yustahabbu ta'jilul iftar. Dan di dalam berbuka itu dianjurkan untuk menyegerakan berbuka. Berpuasa mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Terbenam matahari yang ditandakan dengan masuknya waktu maghrib, ini adalah akhir masa seseorang berpuasa. Maka dengan masuknya waktu maghrib, itu adalah waktu berbuka. Dan sunnahnya di dalam berbuka, seseorang untuk menyegerakan berbuka. Maka himbauan kepada para muadzin yang memberitahukan kepada orang bahwasanya waktu berbuka telah tiba. Begitu antum pastikan waktu maghrib tiba, sebelum antum azan, antum berbuka terlebih dahulu. Jangan bukanya setelah azan. Antum buka terlebih dahulu, yakinkan masuk waktu maghrib, antum berbuka. Antum berbuka sedikit, mungkin minum, niat berbuka dari puasa, lalu kemudian azan. Kenapa? Karena sunnahnya menyegerakan berbuka. Dikatakan oleh Nabi SAW, la yazalun nas bi khairin ma'ajjalul fitra. Dalam riwayat yang lain, wa akharas sahur. Manusia ini akan senantiasa berada di dalam kebaikan ketika mereka menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dan mengakhirkan sahur. Bahkan Nabi SAW bersabda dari apa yang beliau riwayatkan dari Rabbnya dalam hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya ahabba ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Hamba yang paling aku cintai, kata Allah, diriwayatkan dalam hadis Nabi SAW, dan ini adalah yang disebut dengan hadis qudsi. Hamba yang paling aku cintai, kata Allah, adalah orang yang menyegerakan berbuka. Wasunnah an yuftira ala rutabin. Sunnah berbuka dengan membatalkan puasa itu dengan memakan rutab. Dengan memakan rutab. Ya. Jadi ini sunnahnya yang biasa dilakukan oleh Nabi SAW ketika Nabi berbuka. Berbuka dengan rutab. Apa itu rutab? Rutab proses kurma sebelum menjadi tamar. Ya, jadi rutab itu setelah rutab lalu kemudian dia menjadi tamar yang kita kenal kurma. Nah, sebelum dia matang menjadi kurma, itu dia disebut dengan rutab. Kurma yang segar, bukan kurma muda, tapi kurma yang sudah mulai tua tapi belum matang. Itu namanya rutab. Namun rutab ini itu tidak bertahan lama. Tidak bertahan lama.
Karena kalau dia dipetik, dia akan lunak dan dia akan busuk. Beda kalau tamar, itu tahan bertahun-tahun. Kalau dia sudah matang, yang coklat itu tamar namanya, kurma. Dia sama-sama kurma, Pak. Tapi rutab ini sebelum jadi kurma. Nah, ini biasanya dia agak krem seperti ini warnanya atau kuning, ya, lalu dibiarkan, kemudian dia lembut. Ya, ini yang namanya rutab. Penyimpanannya itu biasanya disimpan di freezer. Zaman dahulu tidak ada freezer, makanya mereka tidak menyimpan dan tidak ada persediaan rutab itu sepanjang tahun. Makanya kalau tidak ada rutab, wabit tamar. Kalau tidak ada rutab, utamakan mendahulukan berbuka itu dengan apa? Tamar. Itu sunnahnya. Ya. Kalau tidak ada rutab, sunnahnya dengan tamar. Kalau tidak ada tamar, maka utamakan berbuka dengan air. Maka utamakan berbuka dengan air. Ini di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bukan berarti antum tidak boleh berbuka dengan yang lain. Silahkan. Ada yang dengan cendol, es teh misalnya, salalawa, tamar piaman, ya silahkan. Tapi sunnahnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, jangan antum tertipu dengan bahasa iklan, ya, berbuka dengan, itu bahasa iklan, bukan sunnah Nabi. Memang dia mengambil dari rutab itu manis, tamar itu manis. Tapi kalau kita berbicara sunnah, sunnahnya berbuka dengan rutab. Kalau tidak ada rutab dengan tamar, kalau tidak ada tamar dengan air. Berikutnya, wa yustahabbu an yad'uwa 'inda fitrihi bima ahabba. Disunnatkan menjelang berbuka untuk berdoa, karena itu salah satu tempat mustajab di dalam berdoa. Salah satu tempat mustajab di dalam berdoa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kata Nabi, ya, di antara doa yang baik itu adalah doanya as-saim inda fitrihi. Berdoanya orang yang berpuasa menjelang dia berbuka. Maka antum sudah siapkan takjilnya, sudah siap, ya, sambil menunggu waktu berbuka, menghadap ke kiblat, tengadahkan tangan, minta dan berdoa kepada Allah. Itu salah satu tempat doa mustajab. Dan ketika sudah dipastikan masuknya waktu berbuka dengan masuknya waktu maghrib, maka kita menyegerakan berbuka sesuai dengan sunnah Nabi tadi. Kalau ada rutab dengan rutab, kalau tidak ada rutab dengan tamar, kalau tidak ada tamar dengan meminum air. Maka kita awali dengan tuntunan sunnah as-sahihah dengan kita membaca bismillah, lalu kita makan rutab. Setelah kita merasakan basahnya tenggorokan kita, apakah dengan rutab, dengan kurma, ataupun dengan air, atau apapun, termasuk cendol durian misalnya, kalau kita sudah merasakan lega di tenggorokan kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan untuk kita membaca doa zahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Itu di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi baca bismillah, berbuka, setelah rasanya lega, setelah basah urat-urat leher kita, tenggorokan kita, baca doa zahabal dhama'u, telah hilang dahaga, wa batallatil uruqu, dan telah basah urat-urat, wa thabatal ajru insyaallah,
dan telah ditetapkan pahala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita berbuka. Dan yang perlu diingat ikhwatal iman, jangan gara-gara berbuka terlambat salat apa? Maghrib. Ingat, apalagi gara-gara berbuka kemudian kita tidak mendatangi salat berjamaah maghrib ke masjid, khususnya bagi kaum laki-laki. Ini salah. Ini artinya kita melalaikan kewajiban kita. Kalau mau makan setelah maghrib, silahkan. Ya, wallahu taala a'lam. Dalam sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Betul. Kita akan disunahkan mempercepat waktu berbuka ketika sudah waktu. Bukan mempercepat waktu. Kita tidak bisa merubah waktu. Dianjurkan mempercepat berbuka. Menyegarkan berbuka ketika waktu azan, waktu maghrib sudah masuk. Ya. Yang dimaksud waktu maghrib masuk ini melihat kondisi alam atau mendengarkan muadzin. Karena di sebagian tempat itu ada waktu masuk azan ini diganti dengan suara sirine. Apakah yang kami harus ambil, mendengarkan sirine langsung berbuka, atau kami menunggu muadzin azan dulu? Baik. Ya. Ikhwatal iman, tadi kita mengatakan waktu berbuka itu dengan masuknya waktu maghrib. Masuknya waktu maghrib. Selama kita bisa pastikan bahwasanya telah masuk waktu maghrib, maka itu adalah waktu berbuka. Tidak ada di sana patokannya itu mendengarkan suara apa? Azan. Tadi kita mengatakan pertanda masuknya waktu maghrib itu dengan masuknya waktu, dengan terdengarnya azan maghrib. Jadi tidak harus antum mendengarkan azan, terdengar azan baru berbuka. Iya kalau azan, kalau tidak azan. Kan gitu. Jadi patokannya itu pastikan masuknya waktu maghrib. Kalau seandainya sudah dipastikan, misalnya di sebagian daerah mereka ganti dengan apa? Sirine. Oh udah maghrib, udah buka. Jangan tunggu azan. Wong kata sirine, tamar sudah di tangan nih, belum azan, belum azan. Rupanya muazin masih mutar-mutar di pasar beduk. Jadi patokannya itu pastikan masuknya waktu maghrib dengan terbenam matahari, bukan dengan azannya. Wallahu ta'ala a'lam. Ada lagi? Betul. Untuk ibu yang menyusui saat di bulan Ramadan, Ya. dia kondisinya tidak mampu untuk berpuasa. Nah setelah itu mana yang lebih afdal, mengkodonya, tetap mengkodo atau membayar fidyah, Ustaz? Kita berikan pertanyaan sampai apa yang kita jelaskan. Terkait tentang qada, ini belum kita bahas. Terkait qada fidyah belum kita bahas. Jadi pending dulu. Ini nanti ada waktunya. Ya. Pertanyaan baru bisa kita tampung sampai batas yang kita jelaskan. Oke, silahkan. Kedengaran apa enggak? Baik.
Ada lagi pertanyaan? Fadal. Assalamualaikum Ustaz, gimana kalau misalnya kita mendapati orang yang berpatokan dengan suara masjid desa sebelah tapi belum waktu masuk maghrib, bagaimana itu Ustaz? Maksudnya? Dia mendengar azan dari desa sebelah tapi belum waktu masuknya. Makanya di sini ikhwatal iman, yang harus kita pastikan itu masuknya waktu maghrib. Ya, terlepas dari azan kampung sebelah atau kampung dia sendiri, kalau dia yakin belum masuk waktu maghrib, jangan berbuka. Bisa jadi ketika kita dengar mereka azan, dia salah, sementara kita tahu waktu maghrib belum masuk. Masa kita ikuti yang salah? Jadi begitu. Jadi yang harus ada di dalam diri kita, pastikan terbenamnya matahari. Ya. Dan itu kalau ada orang yang azan sebelum terbenam matahari, itu salah. Berarti dia azan sebelum waktunya. Jangan ikuti. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita lanjutkan pembahasan. Bahasan kita berikutnya adalah min mufsidatis shaum. Hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Apabila terjadi hal-hal berikut ini, maka puasa yang dilakukan batal. Pertama, maaf kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, al-jima', yaitu hubungan suami istri. Ini membatalkan puasa. Terkait tentang pembatal yang pertama ini, di samping puasanya batal dan dia wajib mengqadha, dalam poin ini dia pun harus membayar kafarat. Dia harus membayar kafarat denda. Puasanya batal, dia harus mengqadha dan dia wajib membayar kafarat. Apa kafaratnya? Dalam hadis Nabi SAW pernah terjadi di mana seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW dan dia berkata, "Ya Rasulullah, halaktu." Wahai Rasulullah, celaka saya. Nabi bertanya, "Ma ahlakaka?" Apa yang membuat engkau celaka? Dia mengatakan, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Aku menggauli istriku ketika aku berpuasa, artinya di siang hari bulan Ramadan. Lalu Nabi SAW mengatakan kepadanya, "A'tikir raqabah." Kalau itu yang terjadi, puasanya batal, jelas, dan dia wajib mengqadha. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, "A'tikir raqabah." Engkau harus memerdekakan seorang budak sebagai kafaratnya. Lalu dia bertanya kepada Nabi, "Fa illam astati'." Kalau saya tidak mampu, saya tidak bisa memerdekakan budak. Kata Nabi, "Sum syahraini mutatabi'ain." Kafarat yang kedua, kalau tidak bisa memerdekakan budak, maka berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ini pilihan kedua. Puasa 2 bulan berturut-turut. Apabila sebulan setengah dia puasa berturut-turut, lalu hari berikutnya dia tidak puasa, hitung lagi dari awal. Karena syaratnya apa? Berturut-turut.
Nah mungkin dia mengatakan, ya Rasulullah, sebulan saja melanggar, apalagi 2 bulan. Dia tidak mampu. Apa kata Nabi SAW? At'im sittina miskina. Kafaratnya adalah memberi makan 60 orang miskin. Itu urutannya. Memerdekakan budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu yang pertama, pindah ke yang kedua. Kalau tidak bisa yang kedua, pindah yang ketiga, yaitu memberi makan 60 orang miskin. Wallahu ta'ala alam. Ini kafarat apabila seseorang menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan. Yang kedua, yang dapat membatalkan puasa, yaitu inzalul mani. Inzalul mani artinya, maaf, keluar mani. Maksudnya di sini melakukan sesuatu yang mengakibatkan inzalul mani, keluarnya mani. Ini membatalkan puasa. Seperti contohnya istimna, onani. Ya, dia melakukan sesuatu sampai keluar mani, maka batal puasanya. Bitakbilin au lamsin au istimna, dengan seseorang mencumbu istrinya atau merayu istrinya, menyentuhnya, atau melakukan adah sirriyah ini, yaitu orang yang melakukan onani tadi sampai inzalul mani, maka ini batal puasanya. Fa idza hasala syai'un min dzalik, apabila itu terjadi, fasuda saumuhu, maka rusak puasanya, batal puasanya, dan dia wajib mengqadha'nya nanti. Batal puasanya dan dia wajib mengqadha'nya. Namun tidak ada kafaratnya, karena kafarat hanya berlaku dalam masalah jima, yaitu seseorang menggauli istrinya. Adapun keluar mani dengan sengaja dia berbuat sesuatu, apakah mencumbu istrinya, ya, dengan ciuman ataupun meraba sampai keluar mani, maka ini membatalkan puasa. Atau seseorang onani, ini juga membatalkan puasa. Puasanya batal dan dia wajib mengqadha, namun tidak ada apa? Tidak ada kafarah. Yang berikutnya, al-akru wasyurbu muta'ammidan, sengaja makan dan minum. Sengaja makan dan minum. Waktu sholat udah masuk, ya. Kita simak kumandang suara azan isya.
Ikhwatal iman, poin berikutnya, makan dan minum dengan sengaja. Adapun makan dan minum disebabkan karena seseorang lupa, Nabi SAW mengatakan, man nasiya wa huwa sha'im fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang makan dan minum dia lupa, maka ikhwatal iman, kata Nabi, dia boleh lanjutkan puasanya. Dia berhenti dari makan dan minumnya tadi, begitu dia ingat, dan lanjutkan puasanya. Fa innama at'amahu Allah wa saqah. Bisa jadi Allah memberinya makan dan minum. Artinya tidak merusak puasanya. Kalau seandainya dia betul-betul lupa. Di antara yang semakna dengan makan dan minum dengan sengaja, yaitu isalul ma' wa nahwihi ilal jawfi an tariqil anf. Termasuk dalam makna makan dan minum dengan sengaja, seseorang yang memasukkan air ke tubuhnya walaupun lewat hidungnya. Dia sengaja melakukan itu. Makanya Nabi SAW ketika mengajarkan terkait tentang wudu, untuk seseorang berkumur-kumur memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya, Nabi SAW mengajarkan untuk seseorang istinsyak dan istinsar tersebut melakukannya berlebihan, illa an yakuna sha'iman, kecuali kalau dia sedang apa? Berpuasa. Cukup sekedarnya. Kenapa? Karena dikhawatirkan kalau seperti biasa dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkannya, dikhawatirkan kalau dia berlebihan akan masuknya air lewat hidungnya masuk ke tubuhnya, maka ini dapat membatalkan puasanya. Begitu juga ikhwatal iman, yaitu seseorang suntik, injeksi, suntikan yang fungsinya adalah at-taghdhiyah, menambah tenaga, seperti suntik vitamin, tidak lewat mulut, tidak makan dan minum, tapi ketika dimasukkan yang fungsinya adalah at-taghdhiyah, menambah energi, seperti vitamin. Ada beberapa vitamin yang disuntikkan langsung kita fit, bertenaga. Ini sama hukumnya dengan makan dan minum. Ya, ini sama hukumnya dengan makan dan minum. Karena dia menambah energi. Sedangkan suntikan yang tidak berfungsi sebagai penambah energi, murni obat, maka ikhwatal iman sebaiknya dia hindari. Kalaupun kita tidak mengatakan sama hukumnya, tapi sebaiknya dia menghindarinya. Kalaupun ya dia akan lakukan itu, lakukan setelah dia berbuka.
Tapi kalau suntikan yang fungsinya menambah energi dalam makna at-taghdhiyah, maka ini jelas sama hukumnya dengan makan dan minum yang dapat membatalkan puasa. Yang keberapa lagi? Keempat, termasuk membatalkan puasa dalam pendapat yang rajih seperti dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala, yaitu mengeluarkan darah dari badan. Mengeluarkan darah dari badan. Seperti apa? Seperti orang yang berpuasa berbekam atau fasdu. Ya, apa bedanya bekam dengan fasdu? Tahu fasdu? Ya, mengeluarkan darah dari darah vena. Ya, maka ini fasdu, mengeluarkan darah dengan sengaja dari tubuh. Ini dapat membatalkan puasa. Di antaranya dalil ketika Nabi SAW mengatakan aftaral hajimu wal mahjum, batal puasa orang yang membekam dan orang yang dibekam. Orang yang dibekam kenapa? Karena dia mengeluarkan darah dari tubuhnya. Orang yang membekam kenapa batal? Karena pada umumnya berbekam itu dahulu menggunakan tanduk, yang cara menghisapnya nggak pakai kop seperti sekarang, tapi dengan cara dihisap pakai tanduk. Ya, makanya dikatakan aftaral hajimu wal mahjum. Nah, pembahasan kita terkait tentang orang yang dibekam. Makanya pendapat yang rajih, walaupun ini tidak sepakat para ulama, tapi di antara pendapat yang dipilih oleh para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab Ikhtiyarat Fiqhiyah li Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengikuti dan memilih pendapat yang mengatakan mengeluarkan darah dengan sengaja dapat membatalkan puasa. Dapat membatalkan puasa. Sedangkan mengambil darah sedikit sekedar untuk memeriksa, untuk pemeriksaan, maka ini sepakat para ulama tidak membatalkan puasa. Masuk dalam kategori makan dan minum tadi, saya lupa. Masuk dalam kategori makan dan minum, yaitu seseorang yang transfusi darah. Dia berpuasa lalu transfusi darah. Ini termasuk membatalkan puasa karena fungsinya sama dengan makan dan minum. Nah, orang yang donor darah ini masuk pada poin ini, mengeluarkan darah dari tubuhnya dengan sengaja, dan ini juga dapat membatalkan puasa. Apabila seseorang berpuasa lalu terluka, keluar darah, ya, terlepas apakah darah yang keluar itu banyak atau tidak, maka ini tidak termasuk membatalkan puasa. Kenapa? Karena itu terjadi tanpa dia sengaja. Sama dengan kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, poin yang sebelumnya tadi, yaitu keluarnya mani, inzalul mani. Apabila seseorang tertidur lalu dia bermimpi dan dia mendapatkan keluar maninya, maka ini tidak masuk di dalam yang membatalkan puasa. Kenapa? Karena ini terjadi di luar kehendaknya. Ya, jadi bedakan antara yang dilakukan dengan sengaja dan yang tidak sengaja atau di luar kendalinya. Poin berikutnya yang kelima, muntah dengan sengaja. Apabila seseorang muntah tidak sengaja, misalnya dia di atas kendaraan, lalu kemudian dia muntah tanpa dipancing-pancing. Nabi SAW bersabda, "Man zara'ahul qai'
falaisa alaihi qada wa man istaqa'a amdan falyaqdi. Orang yang muntah tidak sengaja, mungkin dia mual lalu termuntahkan, maka ini tidak membatalkan puasa. Sementara orang yang istaqa'a, dia korek-korek tenggorokannya supaya kemudian dia apa? Dia muntah, maka ini membatalkan puasa berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan menggunakan celak dengan kuhul yang biasa digunakan adalah dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi memakai kuhul dari ismit, batu ismit yang ditumbuk halus lalu kemudian dipasangkan ke dalam mata. Nabi mengatakan takahhalu ismit fa innahu yumbitu sya'r wa yujli al-basar. Ismit ini, kata Nabi, bermanfaat untuk membuat suburnya bulu mata. Ini lambang kecantikan. Ya, seorang yang memiliki bulu mata yang lebat kemudian lentik, ini lambang kecantikan. Lalu kemudian kata Nabi, manfaat yang kedua, yujlil basar, itu dapat membuat mata seseorang terang. Ya, itu menjadi matanya bagus dan kemudian indah, kemudian juga bermanfaat untuk kesehatan matanya apabila dia memakai kuhul ismit, celak yang ismit yang dimasukkan ke dalam mata, bukan celak pensil ini, bukan, ya, tapi kuhul. Atau seseorang menggunakan obat tetes mata yang dimasukkan ke mata, ya. Atau seseorang yang mengalami sakit apa? Sesak nafas, di mana dia tergantung kepada obat semprot, inhaler, ya, yang dia tergantung dengan obat semprot, sempit nafasnya, ya, maka dia dibantu dengan semprotan ini. Nah, ikhwatal iman, pada dasarnya, ya, ini bukanlah hal yang membatalkan puasa. Namun untuk kesempurnaan ibadah puasa ini sebaiknya dihindari. Sebisanya ini dihindari. Tapi kalau seandainya dia membutuhkan seperti obat tadi, lalu dia gunakan itu, maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah tidaklah membatalkan puasanya. Ya, namun untuk kesempurnaan ibadah puasa hendaknya ini dihindari. Kemudian sebagaimana dikatakan oleh Nabi, janganlah seseorang ketika berpuasa berdalam-dalam di dalam, berkumur-kumur dan memasukkan air serta mengeluarkannya dari hidung sebelum berwudu, seperti yang tadi telah kita jelaskan. Adapun terkait tentang siwak, apakah siwak menggunakan kayu siwak atau arak, atau yang semaknanya, la yu'athiru 'ala siyam, la yu'athiru 'ala siyam, maka siwak tidak mempengaruhi sedikit pun kepada puasa. Artinya disyariatkan bagi seseorang untuk bersiwak, apakah dia puasa atau tidak. Karena salah satu kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis Nabi mengatakan, kalaulah tidak memberatkan pada umatku,
niscaya akan aku suruh mereka bersiwak setiap akan salat. Ya, maka ini berlaku ikhwatal iman bagi orang yang tidak puasa dan sama dengan orang yang berpuasa. Kenapa? Karena salah satu tujuannya kenapa Nabi bersiwak sebelum salat. Kenapa? Karena sesungguhnya Nabi bersabda, innal malaikata tata'adza mimma yata'adza minhu banu Adam. Ketika Nabi mengingatkan larangan orang yang melalap bawang untuk ke masjid, makruh hukumnya sampai dia membersihkan baunya. Kenapa? Karena sesungguhnya malaikat merasa risih dengan apa yang membuat risih manusia. Maka ikhwatal iman, atas dasar inilah Nabi SAW menghimbau, kalaulah tidak memberatkan, niscaya akan aku suruh umatku bersiwak setiap akan salat. Ini terkait tentang kenyamanan salat. Ini berlaku bagi orang yang tidak puasa dan juga berlaku bagi orang yang puasa. Nah, kira-kira mana yang lebih butuh untuk menjaga kenyamanan salatnya dan malaikat yang ada di sampingnya atau saudara yang ada di dalam safnya? Mana yang lebih butuh untuk kita jaga saat kita tidak puasa atau saat kita puasa? Hah? Saat kita puasa. Kenapa? Hah? Angok bun patui. Banyak orang yang salah faham. Orang mengatakan berdalil dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi mengatakan la khalufu famis shaim atyabu indallah min rihil misk. Aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi dari kasturi dalam hadis. Tapi ingat, Nabi mengatakan di sisi Allah. Di sisi Allah. Karena kondisi jauh, lambung seseorang kosong, maka itu aromanya ya berapa kali lipat, Pak? 7 kali lipat. Ya, makanya perlu diingatkan bahwasanya as-siwak, anjuran bersiwak itu berlaku bagi orang yang tidak puasa dan juga berlaku bagi orang yang berpuasa, dan ini tidak mempengaruhi puasa. Ya, robah cara pendalilan kita. Memang Nabi mengatakan lebih harum dari kasturi, tapi itu di mana? Di sisi Allah. Di sisi kawan, Pak, tetap saja na'udzubillah. Yang terakhir, setelah kita mempelajari poin-poin yang dapat membatalkan puasa, ada hal lagi lain yang harus kita perhatikan. Dia tidak termasuk membatalkan puasa, namun ingat, dapat mengikis pahala puasa. Tadi hal-hal yang membatalkan puasa, berikutnya adalah hal yang tidak membatalkan puasa tapi dapat apa? Mengikis pahala puasa. Di antaranya ikhwatal iman, ya, di antaranya adalah
Man lam yada' qaulaz zur, kata Nabi. Nabi mengatakan, orang yang berpuasa yang tidak meninggalkan perkataan yang dimurkai, perkataan yang dilarang. Apa saja perkataan yang dilarang? Dusta, ghibah, namimah, apapun. Dari dosa-dosa lisan, bila dilakukan oleh orang yang berpuasa, puasanya tidak batal. Tapi apa kata Nabi SAW? Falaisa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Maka Allah tidak lagi berhajat walaupun dia meninggalkan makan dan minumnya. Artinya terkikis pahala puasanya. Ini orang yang tidak menjaga, meninggalkan perkataan-perkataan yang dilarang. Lalu kata Nabi, wal amalu bih. Begitu juga perbuatan-perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan yang dilarang. Maka sama. Maka seyogianya seorang yang berpuasa, kendati pun itu tidak membatalkan puasanya, namun ingat, apapun yang dilarang, baik perkataan ataupun perbuatan, maka ini dapat mengikis pahala puasa. Sehingga seyogianya seorang muslim menjaga waktu puasanya itu dengan ketaatan, dengan ibadah, memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat ya, amal yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, belum tentu nilainya sama. Kita ulangi. Amal yang sama dilakukan oleh orang yang berbeda, belum tentu pahala dan nilainya sama. Antum di kelas, sama enggak jam masuknya? Sama enggak jam istirahatnya? Sama enggak jam keluarnya? Sama enggak bukunya? Sama enggak gurunya? Sama enggak isi kepala antum? Sama enggak nilai antum? Beda. Maka begitu juga ibadah. Start kita berpuasa sama, sahur kita sama, buka kita sama, jam puasa kita sama. Sama enggak pahala kita? Belum tentu. Karena Allah bisa saja memberikan kelebihan kepada sebahagian dari sebahagian yang lain. Dalam hadis, seseorang bertanya kepada Nabi SAW, ayyus shaimi a'zamuha ajra. Seorang bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, orang yang berpuasa yang paling banyak pahalanya siapa? Orang yang puasa, misalnya kita sama-sama puasa, itu belum tentu pahalanya sama. Ada di antara orang-orang yang sama mereka berpuasa, tapi pahalanya lebih tinggi, pahalanya lebih banyak. Jadi kaum muslimin ini dimuliakan oleh Allah, kalau orang sekarang mengatakan bukan masanya lagi kita kerja keras, tapi ini masanya di mana kita kerja apa? Cerdas. Kan kita. Bukan masanya lagi kita kerja keras,
tapi ini adalah masanya kita kerja cerdas. Jadi ketika kita berpuasa, ada caranya, ada langkahnya, di mana orang-orang yang berpuasa yang Allah berikan nilai pahala lebih tinggi. Ini yang ditanya oleh sahabat. Makanya para sahabat bertanya dalam hadis yang sahih, "Ya Rasulullah, ayyus saimi a'zamuha ajra?" Ya Rasulullah, siapakah orang yang berpuasa yang lebih tinggi nilai pahalanya, yang lebih banyak pahalanya? Siapa? Yang enak sahurnya? Hah? Siapa? Ini rahasia. Ya. Hadis Nabi SAW mengatakan apa? Ya Rasulullah, ayyus saimi a'zamuha ajra. Ya Rasulullah, siapakah orang yang berpuasa yang paling banyak apanya? Pahalanya. Ya? Mau pahala yang lebih banyak? Siapa mereka? Nabi SAW menjawab. Ya? Apa kata Nabi? Nabi mengatakan aktsaruhum dzikra. Siapakah orang yang paling banyak pahalanya dari orang-orang yang berpuasa? Yaitu orang yang paling banyak apanya saat berpuasa? Zikirnya. Salah satu bentuk zikir adalah apa? Membaca Al-Quran. Maka kejarlah, raihlah pahala yang besar dari ibadah puasa dengan kita memperbanyak apa Pak? Zikir. Nabi SAW mengatakan apa? Aktsaruhum dzikra, yaitu orang yang paling banyak berzikir. Maka seyogianya ikhwatal iman, hari-hari di mana ketika kita berpuasa, perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Raihlah pahala yang besar bagi orang-orang yang melaksanakan puasa dan nilai lebih ketika dia melebihkan zikirnya. Mudah-mudahan ikhwatal iman, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk beribadah dengan maksimal, ya, di bulan Ramadan yang akan datang ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Wallahu taala alam. Waktu jiwa yang membatasi kita cukupkan materi pada sesi ini sampai di sini. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sebelum salat ada 1-2 pertanyaan, kita persilahkan. Silakan. Bismillah. Bagaimana hukum dengan dahak yang sampai ke mulut kemudian tertelan kembali? Dahan antum sendiri? Ya, tidak mungkin apa-apa. dahak orang lain. Ya, kan saya pastikan. Kan kita harus tabayun dulu. Ya. Dalam kasus, hah? Tanya lagi, Ustaz. Hah? Mau tanya juga, Ustaz. Belum. Belum. Sabar, Mas. Ya. Jadi antum pertanyaannya tadi tertelan. Itu artinya apa? Misalkan karena anak pernah melihat sebuah video yang katanya ketika salah satu pembatal puasa itu menelan dahak yang sudah sampai ke mulut. Apa? Menelan dahak yang sudah sampai ke mulut, istilahnya Makanya anak tanyakan, antum kan tadi bilang tertelan. Awalan itu artinya apa? sengaja. Bedakan dengan menelan. Berarti pertanyaan menelan. Ah? Berarti pertanyaan rubah menelan. Salah tanya antum. Ulangi lagi pertanyaannya.
Tunggu dulu, kita delete dulu pertanyaan antum tadi. Udah, tanya lagi. Bagaimana hukum menelan dahak yang sudah sampai ke mulut? Batal. Karena itu berarti dia sengaja. Jazakallah khair. Wa iyyak. Lanjut. Bagaimana kalau kita menggunakan obat tetes telinga, Ustaz? Ya. Obat tetes telinga atau menggunakan seperti apabila, mohon maaf, BAB kita keras, dikasih semacam ada alat Obat untuk ya, masuk ke anus. Ya, nah, di anus. Baik. Ustaz. Syukran, jazakallah khair. Wa iyyakum. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, dua contoh ini yaitu obat tetes telinga ketika seorang berpuasa. Sama dengan obat tetes mata tadi, ya. Ini pendapat yang rajih, di mana ini pendapat jumhur para ulama mengatakan ini termasuk yang tidak membatalkan puasa. Tapi tadi kita garis bawahi apa? Sebaiknya dia tidak membatalkan puasa. Tapi sebaiknya demi keutuhan dan kesempurnaan puasa kita tunda. Ya, tunda. Tapi dia kalaupun menghajatkan itu tidak membatalkan puasa. Antum ingat tadi yang saya sebutkan, kuhul, obat tetes mata, kemudian apa? Inhaler, ya. Kemudian juga termasuk obat tetes telinga ataupun obat yang lain, karena dia tidak dimakan, karena dia masuk lewat anus. Kecuali obat yang masuk lewat mulut, itu namanya minum obat, kan gitu. Silakan. Berbohong untuk mendamaikan pihak yang bertikai pada saat puasa, Ustaz. Gimana? Berbohong untuk mendamaikan pihak yang bertikai pada saat kita puasa. Oke. Bagaimana hukumnya, Ustaz? Artinya ini tugas kita. Antum berbicara ini terkait dinas. Ya. Ya, jika ini memang ada satu hal yang memang dibutuhkan ya untuk mendamaikan. Sebenarnya bedakan ikhwatal iman antara seseorang sengaja berbohong dengan menyembunyikan sesuatu ya agar tidak ada keburukan. Itu bedakan. Berbohong, sengaja berbohong ya dengan dia menyembunyikan sesuatu untuk sebuah kemaslahatan. Ini berbeda. Dia tidak sampaikan. Kenapa dia mesti vulgar menceritakannya? Kalau seandainya itu tidak bermanfaat, justru akan menimbulkan mudarat. Nah, sebaiknya ini yang harus lebih kita pilih daripada jelas-jelas nyata-nyata kita membuat kebohongan. Jadi maksudnya di sini cari cara yang lain agar kita tidak berbohong dan orang ini bisa berdamai. Ya, kenapa kita mesti misalnya kita berbohong membuat kebohongan untuk mendamaikan dia? Kalau masih ada cara yang lain tanpa mesti kita apa? Tanpa mesti kita berbohong. Ya, jadi inilah yang harus bijak dilakukan oleh seorang mukmin. Memang ikhwatal iman ya, di mana ada pengecualian dalam kebohongan jika itu ada kemaslahatan, kan begitu? Bolehnya seseorang berbohong, ya, bolehnya seseorang berbohong kalau itu ada kemaslahatan, ya. Nah, tapi ini bukan berarti kita memanfaatkan poin ini dalam segala hal, ya, dalam segala hal. Harusnya seorang mukmin mencari jalan yang lebih selamat. Ya, mencari jalan yang lebih selamat. Kenapa? Karena gini, kaidahnya sesuatu yang dilarang, lalu ada pengecualian. Karena kemaslahatan
sehingga dia dikecualikan. Yang tadinya terlarang karena keadaan yang mendesak atau kemaslahatan, dia menjadi boleh. Apa contohnya? Contohnya larangan makan bangkai dan babi. Tapi ketika kita dalam kondisi darurat, bangkai yang tadinya haram, babi yang tadinya haram, dalam kondisi darurat menjadi apa? Salah antum. Bahasa antum keliru. Apa bedanya menjadi halal dengan menjadi boleh? Apa bedanya? Kalau antum bilang halal, itu ada kemungkinan batang buah. Tapi kalau antum bilang apa? Boleh, hanya sebatas yang dibutuhkan. Inilah yang saya maksudkan. Ya, sering saya tes seperti ini. Bangkai yang tadinya haram, babi yang tadinya haram, kondisi darurat untuk sebuah kemaslahatan, maka yang tadinya haram menjadi boleh. Jangan menceritakan keburukan orang lain, itu namanya ghibah. Itu namanya ghibah. Hukumnya haram. Ada 6 poin. Ada 6 poin yang dibolehkan menyebutkan keburukan orang lain. Sebagaimana dikatakan oleh para ulama, laisal ghibatu fi sittatin. Tidak termasuk ghibah dalam 6 hal. Apa salah satu contohnya 6 hal ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah? Di antaranya seseorang yang datang meminta penjelasan hukum dan solusi dari permasalahan. Misalnya ada suami istri, ya, yang rumah tangganya sudah seperti telur di ujung tanduk. Datanglah istrinya meminta nasihat kepada Ustadz. Ustadz, saya mau tahu nih gimana nih hukumnya rumah tangga kami ini, Ustadz. Kenapa, Bu? Ya itulah, Ustadz. Apa paja nih, Ustadz? Kenapa, Bu? Gimana ya, Ustadz? Ya saya tanya gimana hukumnya, Ustadz? Gimana solusinya? Malas saya cerita, Ustadz. Ghibah. Solusi apa mau dijawab, Ustadz? Maka mau tidak mau istri ini mesti apa? Mesti apa? Menceritakan keburukan suaminya. Sehingga ini dibolehkan dan tidak termasuk ghibah. Tapi ingat, bukan halal, Pak, tapi menjadi apa? Boleh. Sampaikan sebatas poin yang dibutuhkan. Jadi begini, Ustaz. Awalnya dulu kami kenal tuh, Ustaz. Cerita. Ya. Sepanjang seperti novel cinta dari awal pertemuan. Yang isinya aib suami semua. Tidak perlu. Sampaikan saja poin yang dibutuhkan. Jadi kaum muslimin, kalau ada larangan yang ada di dalam masjid ini, tidak boleh keluar. Tidak boleh keluar. Artinya pintu dia apa, Pak? Pintu ditutup. Pintu dikunci. Kecuali yang hafal 30 juz. Ada pengecualian, Pak. Baru boleh keluar. Itu biasanya, Pak, pintu dibuka lebar atau sebatas keluar satu orang. Itulah umpamanya, Pak.
Jadi kalau sesuatu sudah ditutup, dibolehkan, dikecualikan, jangan dobrak, Pak. Kalau bisa yang diizinkan keluar itu nyamping keluarnya, bukan malah keluar begini. Faham maksudnya? Jadi begitu. Apapun yang dikecualikan itu jalankan, gunakan seperlunya. Dan lihat, jangan kita melampaui batas. Fahami saja kaidahnya seperti tadi. Bangkai dan babi haram, tapi untuk kebutuhan dan dalam keadaan darurat dibolehkan. Jangan dihalalkan, tapi apa? Dibolehkan. Maka gunakan seperlunya. Dan cari lagi, adakah yang lebih baik daripada itu? Makanya Imam Ibnul Qayyim mengajarkan ilmu komunikasi. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Sebelum seseorang berkata, maka fikirkan mana kata yang baik, mana kata yang baik. Kalau sudah dia dapatkan kata-kata yang baik, langsung diomongkan. Kata Imam Ibnul Qayyim, tunggu dulu, fikirkan lagi, masih adakah yang lebih baik. Begitulah kehati-hatian seorang mukmin dalam berkata-kata dan bersikap, terutama ranah-ranah yang abu-abu seperti tadi. Ya, hal yang dilarang, jika itu dibutuhkan, pergunakan seperlunya dan berusahalah untuk mencari yang lebih ringan. Nah, kalau bisa antum tidak berbohong, tapi mungkin antum bisa mendiamkan supaya tidak terjadinya keributan, maka ini jauh lebih baik. Saya khawatir sering kita kebablasan dalam pengecualian-pengecualian seperti ini. Berdalih dengan darurat, kemaslahatan, boleh seorang suami berbohong kepada istrinya. Kebablasan, masak kene otak saya mak baca. Kan begitu? Boleh seorang suami berbohong kepada istrinya untuk kemaslahatan. Kan kita, ala baduta saja dari pagi sampai malam, masa kan otak mak baca. Ya, hati-hati dalam hidup, dalam beragama. Tanamkan, kita mesti jujur dengan diri kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik kepada kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallim. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Hari ini saya berkesempatan berkunjung ke Pasaman, dan siang ini kita bisa mengunjungi televisi Najia. Masya Allah Ta'ala, televisi ini
sudah banyak memberikan manfaat kepada Islam dan kaum muslimin yang ada di Pasaman secara khusus dan wilayah-wilayah sekitarnya secara umum. Karena televisi ini sudah pakai satelit sehingga bukan hanya mereka di Sumatera yang bisa menikmatinya, bahkan di luarnya mereka juga bisa menikmatinya. Ada hal yang penting kita sampaikan kepada para pemirsa. Ternyata untuk operasional kegiatan televisi ini tidak kurang 45 juta harus mereka keluarkan setiap bulan, dan donasi yang terkumpul tidak lebih dari 15 juta. Maka saya mengetuk kepada para pemirsa Najia TV dan yang lainnya untuk bisa menemani donasinya kepada televisi ini sehingga kegiatan yang mereka laksanakan bertambah lebih lancar di hari-hari mendatang insya Allah ta'ala. Demikian sedikit yang bisa kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.